ibadah. Kalau gitu, Pinky panggilin Kak Belva dulu ya. Kak Belva, Kak Belva. Iya, kenapa Pinky? Ini teman-teman udah siap semua tuh buat ibadah. Oh iya? Iya. Coba Kak Belva lihat. Oh iya, halo adik-adik. Kak Belva senang sekali adik-adik masih semangat untuk beribadah. Pinky juga semangat, Pinky. Iya, Pinky juga semangat. Adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu baik pada kami. Oleh sebab itu, saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay! Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai memuji Tuhan. Tadi nyanyi lagu Daki-Daki. Iya, tadi kita nyanyiin lagu Daki-Daki. Ya, Nah, sekarang saatnya untuk mendengarkan cerita. ya, betul sekali. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ayo. Yuk.
Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita hari ini terdapat di Kitab Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 11. Adik-adik buka ya Alkitabnya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Masih semangat kan ibadah online-nya? Ada yang rindu? Kalian semua tetap semangat ya. Tetap rajin walaupun kita ibadah di rumah saja. Nah, tema cerita firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang inisiatif seorang anak laki-laki yang memberikan makanannya untuk dibagikan kepada orang banyak. Nah, sebelum Kade lanjutkan cerita ini, adik-adik lihat dulu video berikut ini. A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears and my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." Nah, sudah dilihat kan videonya? Bagus ya ceritanya tentang seorang anak laki-laki yang memberikan makanannya untuk diberikan kepada orang banyak. Tapi adik-adik tahu berapa banyak makanan yang dia berikan? Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi cukup untuk diberikan kepada 5.000 orang. Wow, kok bisa ya? Oke, begini ceritanya. Pada waktu itu, Yesus berada di Danau Tiberias. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan. Bukan orang sakit, membangkitkan orang mati. Mereka takjub lalu mengikut Tuhan. Kemudian Yesus naik ke atas bukit dan duduk di sana bersama dengan murid-muridnya. Dan Yesus memandang ke sekeliling dan melihat orang banyak, lalu bertanya kepada muridnya, "Di manakah kita dapat membeli roti?" Seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?"
Lalu Yesus berkata, suruhlah mereka duduk. Kemudian orang banyak itu, yang kira-kira jumlahnya 5.000 orang laki-lakinya saja, mereka semua duduk di situ adik-adik. Setelah itu, roti dan ikan yang diberikan oleh anak laki-laki tadi terima oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mengucap syukur, lalu membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada orang yang duduk tadi. Begitu. Akhirnya adik-adik, orang banyak tadi yang jumlahnya 5.000 orang laki-laki dan belum termasuk perempuan dan anak-anak, mereka semua makan sampai kenyang. Luar biasa, mukjizat terjadi adik-adik. Hebat ya Tuhan Yesus. Ketika semua orang sudah makan sampai kenyang, Yesus berkata kepada muridnya agar mengumpulkan sisa-sisa makanan yang masih ada agar tidak ada yang terbuang adik-adik. Wah, semuanya yang tadinya kelaparan, yang tadinya sudah lemas, akhirnya mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai lebih adik-adik. Ada yang mau tanya adik-adik? Adik-adik tahu berapa sisa roti dan ikan yang terkumpul? Berapa? Ya, betul. 12 keranjang roti dan ikan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hebat, luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan dimakan kira-kira 5.000 orang. Sisa 12 keranjang adik-adik. Mukjizat terjadi ya. Tepuk tangan sekali lagi adik-adik. Orang-orang banyak yang melihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan ini adik-adik, mereka semua takjub kepada Tuhan Yesus. Nah, dari cerita tadi yang sudah kalian dengar dan saksikan, ada 3 poin yang Kak Dea mau bagikan kepada adik-adik semua. Yang pertama adalah adik-adik belajar untuk berinisiatif melakukan kebaikan. Apa itu inisiatif? Inisiatif adalah melakukan sesuatu tidak dengan paksaan atau tanpa dipaksa atau tidak disuruh. Jadi dari dasar hati kita. Jadi berinisiatif. Adik-adik belajar berinisiatif untuk melakukan kebaikan. Dan yang kedua adalah adik belajar untuk memiliki hati yang memberi. Adik-adik berdoa kepada Tuhan agar diberikan hati yang selalu ingin memberi. Belajar ya sama-sama dengan Kak Dewi ya, supaya kita diberikan Tuhan hati yang selalu ingin memberi. Dan yang ketiga adalah adik-adik belajar untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Apa yang lebih yang adik-adik miliki, adik-adik berikan kepada orang yang kekurangan. Hal apa saja adik-adik? Adik-adik memiliki makanan atau snack yang lebih, bagikan kepada adiknya atau temannya, seperti itu ya. Ingat 3 poin pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita belajar untuk berinisiatif melakukan kebaikan seperti anak laki-laki tadi yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Dan yang kedua adalah adik-adik belajar untuk memiliki hati yang memberi. Minta kepada Tuhan agar diberikan hati yang mau memberi. Dan yang ketiga adalah adik-adik belajar untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke? Mari sama-sama belajar ya sama Kak Dewi. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik mau bertumbuh bersama-sama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita memberi. Tuhan Yesus memberkati.